Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di wawancara atau interview. Nah, apabila teman-teman nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, silahkan boleh subscribe channelku, dan silahkan dieksplor. Barangkali ada informasi-informasi yang sejauh ini teman-teman cari tapi belum ketemu di mana-mana. Kalau teman-teman lagi nyari terkait dengan panduan-panduan untuk mencari kerja, atau panduan di dunia pekerjaan, atau proses rekrutmen, teman-teman bisa explore di bagian playlist dari channelku. Misalkan teman-teman pengen belajar nih pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman boleh cek di bagian Shorts. Dan apabila teman-teman di sini sedang mencari pekerjaan, teman-teman boleh cek di bagian tab komunitasnya. Nah, yuk kita diskusi aja teman-teman. Di sini aku pengen bahas terkait dengan tipe-tipe behavioral event interview atau BEI, di mana pertanyaannya adalah ceritakan tentang situasi saat Anda harus mengambil keputusan yang sulit. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah pernah ya menghadapi pertanyaan ini. Atau mungkin malah baru dengar, oh ada ya pertanyaan ini. Nah, kira-kira teman-teman bakal jawabnya gimana, teman-teman? Yuk, teman-teman yang pengen diskusi bareng, silahkan siapkan buku catatannya atau buka laptop boleh, buka tab boleh. Nanti silahkan kalau ada poin-poin penting boleh dicatat. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung, silahkan teman-teman boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Atau kalau misalkan teman-teman pengen nanya yang lebih detail, lebih private, silahkan DM aku via LinkedIn-ku, kayak gitu. Yang di sini, aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan ini. Aku akan ulang-ulang kalimat ini ya teman-teman, bahwa pada saat kita bertemu dengan yang namanya itu BEI atau Behavioral Event Interview, kita harus di luar kepala langsung bayangin, oh aku akan jawab menggunakan metode STAR. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung metode STAR itu apa, aku tulis ya nanti. Aku taruh ini videonya di atas sini. Silahkan nanti dieksplor dulu. Tapi kalau yang udah tahu, ya udah kayak gitu teman-teman. Metode STAR ya. Nah di sini biar apa menggunakan metode STAR? Agar jawaban teman-teman itu tersusun rapi, tertata, mempermudah pendengar, baik di sini itu bisa HR atau interviewer yang lain yaitu user, itu mudah mencerna apa yang ada di dalam jawaban teman-teman. Nah, tahap awalnya tuh gimana sih teman-teman kalau misalkan teman-teman menghadapi pertanyaan, ceritakan kondisi, situasi tentang momen di mana Anda harus mengambil keputusan yang sulit. Mungkin pertanyaannya bisa mirip-mirip kayak gini, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman di sini coba bayangkan dan coba tuliskan aja. Ingat ya, teman-teman, ditulis. Aku bilang bayangkan itu untuk simulasi. Tapi, teman-teman coba tulis solusi umum. Jadi, gambaran umum aja. Orang tuh kalau misalkan ada di posisi yang sulit, harus mengambil keputusan, membuat pilihan di antara dua hal misalkan. Yang dua-duanya itu kayaknya sama-sama penting, sama-sama nggak boleh dilepas, tapi harus milih. Itu kita harus gimana sih gitu. Nah, ini aku tuliskan beberapa contoh di sini ya. Secara umum kan ya kita kan tahu ya namanya teknik prioritas ya. Misalkan mana yang penting dan urgent, mana yang penting tapi nggak urgent dan lain-lain. Mungkin teman-teman udah paham ya kayak gitu. Terus mungkin teman-teman mau menggunakan metode SWOT, ada analisis SWOT. Atau teman-teman bikin skenario, skenario terbaik, terburuk. Atau mungkin teman-teman bayangin jangka pendek, jangka panjangnya gimana. Atau teman-teman ngambil keputusannya nggak sendiri. Ada pihak-pihak yang bisa diajak diskusi kayak gitu. Atau mungkin teman-teman di situ ada solusi lain. Ya udah, kita harus tenang, evaluasi keadaan, fokus langsung dikerjakan, kemudian hasilnya dievaluasi kayak gitu. Silahkan teman-teman bayangin solusi-solusi umum dulu, nggak usah peduli halnya apa, pokoknya hal secara umum. Pokoknya orang kalau harus mengambil pilihan di antara hal-hal yang sulit kayak gitu, harus mengambil keputusan sulit tuh harus gimana kayak gitu. Oke, di situ bayangin dulu. Oke, kalau sudah dibayangkan, silahkan teman-teman taruh itu di metode STAR. Nah, kalau di metode STAR teman-teman bingung, biasanya teman-teman yang ada di komunitas lowongan kerjaku udah paham terkait dengan ini, yaitu tabel STAR gitu. Ini tabel ini sebenarnya sih simple aja ya teman-teman. Cuma naruh aja sih apa yang kita bayangkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini aku pengen kasih beberapa contoh langsung. Di pojok-pojok sana udah aku kasih contoh ya teman-teman, sebenarnya nggak cuma itu sih tipe job seeker-nya, masih ada yang banyak gitu ya. Di sini aku kasih contoh untuk teman-teman yang memang masih baru join di dunia kerja, bener-bener baru mau terjun, atau statusnya itu pengalaman kerjanya masih pendek ya, di bawah 2 tahun lah kayak gitu. Nah, di samping sana aku tulis ada yang plus X sama
minus X, artinya udah ada pengalaman sama belum, kayak gitu ya teman-teman. Yuk kita bayangkan, mungkin di sini teman-teman ada yang fresh graduate udah punya pengalaman, atau fresh graduate belum ada pengalaman, baik itu tingkat pendidikannya SMA sederajat maupun kuliah sederajat gitu ya. Nah, di sini yuk kita bayangkan. Ingat teman-teman, yang barusan aku tuliskan di sini ya sebagai tadi ya poin-poin gambaran umum penyelesaian masalah saat kita ada di situasi untuk mengambil keputusan yang sulit, yang udah kita tulis ini langsung kita letakkan di tabel ini di bagian action. Oke. Kenapa ditulis di bagian action? Nanti biar kita kebiasa saat kita ngomong menjawab interview, kan nggak ada nih tabel ini, kita kan nggak bawa ya kayak bawa contekan kan nggak ada, tapi di dalam otak kita udah ada simulasi. Nah pokoknya nanti aku jelasin berdasarkan metode STAR, tapi nanti pada saat penjelasan huruf A atau action, kata-kata kunci ini itu muncul. Kenapa? Karena memang namanya juga solusi umum. Kalau solusi umum kemudian case-nya itu dikasih contoh tertentunya teman-teman yang real, yang lebih spesifik, solusi umumnya ini juga dimention di awal nggak masalah, nanti tinggal didalemin lagi gitu. Oke? Jadi harus dibayangkan ke arah sana. Pokoknya kata kunci yang ada di sini itu harus aku sebut, nggak harus semua ya teman-teman. Sebagian disebut gitu ya untuk memperjelas penjelasan STAR ini. Contoh di pojok sana di bagian S ya. Terserah nanti teman-teman silahkan dibayangkan itu situationnya tuh aku kasih contoh aja gitu. Boleh pengalaman kerja pada saat magang, organisasi, kepanitiaan, praktikum, tugas kelompok, kegiatan volunteer, perlombaan, apapun itu. Pada saat kita melakukan kegiatan yang hubungannya dengan pendidikan formal atau yang non formal gitu. Itu boleh-boleh banget. Nah, di sini teman-teman juga bisa bayangkan. Oke, aku pengen pada saat aku berhubungan dengan pendidikan deh, misalkan gitu ya. Kemudian di T-nya apa? T-nya ini aku apa ya? Pengambilan keputusan yang sulit pada saat aku di dunia pendidikan. Entah itu pada saat mau masuk, awal menempuh, di tengah menempuh, hampir lulus, setelah lulus, terserah kayak gitu. Coba bayanginnya kayak gitu. Sama nanti bagi teman-teman yang sudah ada pengalaman kerja. Tasnya ini tuh aku harus mikirnya tuh, oke, misalkan aku udah punya kerja. Jadi situationnya tuh adalah aku di dunia kerja, gitu kan. Tasnya ini juga sama. Pada saat awal masuk kerja, setelah sekian lama di dunia kerja, atau waktu mau resign dari kantor itu, atau sesaat setelah resign dari kantor itu, atau pada saat kita pindah kerja, atau sebenarnya pada saat, nah dibayangkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian actionnya, ingat, actionnya menggunakan kata-kata kunci ini, tapi didalemin lagi. Kemudian di result, teman-teman harus sampaikan hasil dari task yang ada di situ, target di task itu apa, menghasilkan apa yang akhirnya memberikan impact apa ke teman-teman dan ke lingkungan atau ke perusahaan atau ke instansi gitu atau ke situasi yang tadi di awal teman-teman bentuk kayak gitu. Aku kasih contoh ya teman-teman di sini. Misalkan apa ya? Misalkan pendidikan teman-teman itu seorang fresh graduate SMA mau nyari kerja ya kan gitu. Belum ada pengalaman. Teman-teman boleh tuh menjelaskan. Jadi misalkan contohnya kayak gini. Baik Bapak atau Ibu, saya pernah mengalami situasi di mana saya harus mengambil keputusan yang sulit, yaitu pada saat saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yaitu kuliah. Saya ingin mengambil jurusan S1 Marketing, namun pada saat itu kondisi tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan kuliah, dan orang tua saya menyarankan saya untuk bekerja saja, semacam itu. Nah, di sini saya merasa bahwa saya harus mengambil keputusan yang sulit dikarenakan saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan karena saya sudah memiliki impian akan saya bagaimanakan pendidikan saya setelah saya lulus dari S1 Marketing. Namun orang tua saya menyarankan untuk melanjutkan kerja saja dulu, semacam itu. Nah, di sini saya mengambil keputusan adalah saya coba riset dulu terkait dengan mungkin sudah ada teman-teman lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan kuliah, namun masih ada kendala, misalkan di masalah biaya atau kendala ekonomi semacam itu. Saya coba riset dan lain-lain, sehingga setelah saya riset, saya diskusikan dan konsultasikan kepada orang tua bahwa masih memungkinkan loh bagi kita untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya
dengan beberapa cara. Salah satunya adalah pengajuan beasiswa. Selain itu, saya juga memberikan alternatif solusi bahwa kuliah saya itu nantinya saya akan berusaha untuk berprestasi agar saya selalu mendapatkan beasiswa. Karena kabarnya di kampus kemarin, saya pada saat saya menempuh pendidikan di universitas bla 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 bla, di sana tersedia banyak beasiswa dan itu bisa disiapkan jauh-jauh hari. Setelah saya diskusikan, konsultasikan dengan orang tua, mereka memahami sehingga saya diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Memang pada saat itu rencana saya adalah saya masuk, kemudian saya akan sambil ada kerja sampingan untuk membiayai kuliah saya. Namun pada saat itu saya bersyukur karena selama kuliah saya tidak menggunakan biaya sama sekali karena pada saat itu saya merupakan lulusan terbaik di SMA saya dan saya mendapatkan beasiswa bidik misi misalkan gitu ya atau beasiswa yang lain gitu ya. Beasiswa bidik misi untuk dapat melanjutkan ke jenjang S1 dengan biaya 0 rupiah. Saya mendapatkan beasiswa dari bla 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 bla. Nah, di sini saya merasa bahwa ini adalah suatu hal yang baru, sesuatu pengambilan keputusan yang sebenarnya sulit saat itu. Namun, di sini saya menyadari bahwa sesulit apapun masalah yang harus kita ambil keputusannya, masih bisa tetap kita komunikasikan. Ini contohnya kayak gitu, teman-teman. Ini contoh jawaban yang kayak gini, silahkan di variasi sendiri ya. Barangkali nanti teman-teman udah ada ide lain. Atau mungkin nih, di komunitas lokerku kemarin juga ada teman-teman tuh yang bukan masalah mau kuliah atau eh, kerja dulu gitu. Nah, di sini nih. Jadi, pada saat itu teman-teman ada yang kayak gini. Jadi, mungkin ada yang konfliknya mirip-mirip. Jadi, teman-teman itu pengen pada saat di kuliah itu teman-teman tuh pengen kuliah terus ikut organisasi. Tapi misalkan gitu, orang tua itu tidak menyetujui bahwa teman-teman mengikuti organisasi. Alasannya nanti cuma buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, merusak fokus dan lain-lain. Tapi akhirnya teman-teman menemukan suatu ya solusi harus gimana, lalu actionnya apa kayak gitu. Ini mirip-mirip ya teman-teman sama contohku yang barusan. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang misalnya itu gini, ada yang pengen melanjutkan pendidikan atau melanjutkan karir boleh bekerja, tapi pindah pulau. Mungkin teman-teman yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, berkeinginan untuk lanjut kuliah tapi di Pulau Jawa misalkan. Atau lanjut kerja ke Pulau Jawa. Atau sebaliknya, teman-teman yang habis lulus kuliah pengen kerja di luar Jawa. Tapi di situ teman-teman tidak diizinkan. Atau masih ada keraguan, kayak gitu. Nah, cara jawabnya bisa tuh dengan pola yang barusan. Ini untuk teman-teman yang belum ada pengalaman kerja ya, kayak gitu. Boleh banget. Lalu misalkan gimana ya contohnya kalau misalkan teman-teman sudah punya pengalaman kerja gitu. Pengambilan keputusan yang sulit. Misalkan kayak gini teman-teman. Teman-teman itu misalkan ya ada beban tambahan di dalam suatu pekerjaan kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman sudah diberikan target tertentu dengan deadline tertentu, tapi tiba-tiba ada tambahan tugas gitu. Padahal kalau ada tambahan tugas nanti apa? Dengan sumber daya yang ada, waktunya mundur. Padahal waktu berikutnya itu sudah untuk timeline handle klien yang lain kayak gitu. Nah, di sini teman-teman mainin sumber daya kayak gitu. Boleh banget. Oke? Apalagi misalkan yang di dunia kerja. Ini coba teman-teman ya sambil dibayangin di sini ya, kayak gitu. Pengambilan keputusan yang sulit. Misalkan kayak gini. Contohnya tuh kayak gini, teman-teman. Teman-teman sebagai atasan, mungkin aku jawab aja ya dengan contoh ya, teman-teman, gitu. Saya adalah seorang manajer operasional atau jangan operasional deh. Saya adalah seorang manajer finance. Saya memimpin 10 orang anggota yang terdiri dari 2 orang supervisor dan 8 orang staff. Pekerjaan berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya saya menemukan bahwa salah satu dari supervisor saya itu melakukan tindak kecurangan pada saat bekerja. Dia melakukan suatu hal yang menyebabkan perusahaan rugi, baik secara material maupun non-material. Di sini, awalnya saya tidak menyadari itu. Tapi saya melihat bahwa akhirnya itu terbaca oleh saya. Dia berusaha untuk mengelabui sistem atau bagaimana. Sehingga pada saat itu, saya coba ya untuk mengambil solusi. Tapi saya sadari bahwa dia adalah salah satu orang yang memang memegang banyak tanggung jawab. Saya merasa sekali bahwa apabila
saya langsung memberikan keputusan saat itu juga untuk memecat dia semacam itu, dan dia tidak ada, maka tugas-tugas dan tanggung jawab dia itu belum diserah terimakan kepada teman-teman yang lain. Dan mungkin teman-teman yang lain menurut saya waktu itu adalah belum mampu. Nah, pada saat ini terjadi, yang saya lakukan adalah saya coba berdiskusi dengan rekan HR, kemudian kita berdiskusi apa yang sedang terjadi, sehingga sambil saya menyelesaikan case yang terjadi di bawah pimpinan saya, rekan HR saya juga sedang melakukan tanggung jawabnya untuk merekrut orang baru dan melakukan bimbingan kepada si orang satu ini dalam bentuk teguran-teguran. Namun di sana saya juga mengambil peran untuk ya membuat eksekusi gitu misalkan, atau mengambil keputusan untuk melakukan ini. Saat itu langsung kita temukan antara rekan kita satu ini, rekan HR dan saya, kita diskusi, kita di situ coba buka-bukaan, kita konfrontasi macam-macam sampai akhirnya beliaunya mengaku. Dan saat itu sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan keputusan perusahaan, hal-hal demikian itu memang tidak diizinkan di kantor ini. Nah, di situ kita sampaikan bahwa kita sudah ada keputusan, bahwa keputusannya adalah Anda harus stop di sini. Namun di situ saya juga sampaikan juga bahwa di sini ini adalah murni terkait dengan kebutuhan perusahaan dan norma-norma dalam bekerja. Nah, setelah saya mengambil keputusan semacam itu dan sudah saya konsultasikan dengan rekan rekruter, dan kebetulan memang rekan rekruter sudah menemukan beberapa calon kandidat penggantinya semacam itu, selama dalam proses transisi ini, saya juga menghandle sebagian dari tugas dari rekan kita satu ini, dan sebagian saya distribusikan ke teman supervisor yang lain, dan ada yang beberapa staff yang juga saya berikan bahan tanggung jawab hanya dalam kurun waktu sekitar 2 atau 3 minggu saja. Nah, setelah kita melakukan itu semua, orang baru sudah masuk, kemudian di situ memang saya lakukan bimbingan khusus agar rekan baru yang barusan direkrut ini dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sudah ada. Dan pada saat sudah mulai stabil, saya mulai kembalikan lagi tugas-tugas dan kewajiban dari posisi tersebut dengan orang baru. Kerugian perusahaan memang di situ sudah bisa kita minimalisasi, yang ada di sebelumnya sudah kita evaluasi sesuai dengan kebijakan dari perusahaan, dan untuk performa selanjutnya mulai dari bulan Januari 2023 dan seterusnya sudah tidak terganggu terkait dengan hal tersebut. Dan itu merupakan situasi yang sulit bagi saya karena memang kebetulan di momen itu beberapa tugas dan tanggung jawab memang kita pooling untuk posisi tersebut. Saya mengambil pelajaran dari sini bahwa memang pada saat kita memimpin suatu perusahaan, kita benar-benar harus mengevaluasi terkait dengan kapabilitas dari masing-masing rekan-rekan, baik secara fungsional maupun struktural, sehingga nantinya secara berkala kita bisa memastikan bahwa keterampilan, keahlian, pengetahuan dari masing-masing rekan itu bisa merata, sehingga apabila ada hal-hal yang sifatnya mendadak, kita bisa antisipasi dengan baik, karena kita sudah terbiasa beradaptasi dengan cepat. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Kebayang nggak sih ngomong kayak gitu, teman-teman? Gitu. Silahkan ya, kalau ini kepanjangan, karena aku sambil bayangin kayak gitu, silahkan disesuaikan dengan kondisinya. Di sini aku kasih gambaran, teman-teman. Tasnya itu macam-macam. Bisa jenis tugasnya berubah, ada aturan berubah, ada tugas tambahan baru, ada rekan kerja yang mundur. Mundur itu bisa resign, naik jabatan, dimutasi, didemosi, dan lain-lain. Ada yang waktu kerjanya berubah, ada lingkungan kerjanya baru, tadinya online jadi offline atau sebaliknya, atau tadinya konflik-konflik di antara sekolah atau kerja atau organisasi, sekolah atau organisasi dan lain-lain. Silahkan, boleh banget. Nanti silahkan dibayangkan ya, yang barusan aku sampaikan, tadi mana S-nya, T-nya mana, A-nya mana, R-nya mana. Pada saat aku ngomong, aku sengaja gak putus-putus di STAR-nya, karena nanti biar teman-teman yang menyimak sampai di menit ini tidak terbiasa untuk menghafal, tapi ngomong secara ngalir aja. Ingat teman-teman, STAR ini ya, menyampaikannya itu jangan kayak prosedural, misalkan apa ya, prosedur gitu loh. Cara membuat ini, cara memasak mie instan. Satu, ini. Dua, ini. Tiga, ini gitu. Kita ngalir aja, karena namanya interview itu kan berkomunikasi secara lisan gitu ya teman-teman. Jadi transisi dari S ke T itu ngalir aja, T ke A itu ngalir aja, A ke R tuh ngalir aja. Bahkan kadang tuh kayak S, T, A, T, A, T, A itu jadi T, A tuh bisa bolak-balik gitu biar
smooth gitu kan, baru ke R kayak gitu, nggak ada masalah semacam itu. Jadi silahkan disesuaikan dengan gaya komunikasinya masing-masing dan case serta pengalaman masing-masing tentunya. Semua tingkat pendidikan, baik sudah memiliki banyak pengalaman kerja atau belum, sangat memungkinkan apabila menghadapi BEI interview ini untuk menggunakan metode STAR. Ingat teman-teman, metode STAR secara real di lapangan itu bisa dipakai secara parsial, bisa komplit STAR, bisa yang kadang bolak-balik gitu loh, ST, terus TAR gitu. Kadang STAR gitu-gitu. Jadi tenang aja teman-teman gitu. Nggak ada gara-gara metode STAR-nya salah, terus teman-teman nggak keterima gitu. Faktor nggak lolos atau enggaknya tuh nggak hanya faktor tunggal gara-gara gagal di satu pertanyaan atau gagal di satu tahap interview aja gitu. Teman-teman akan dievaluasi dalam satu rangkaian rekrutmen yang nanti mungkin akan aku jelaskan di video yang lain. Demikian dari aku teman-teman. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ya boleh didiskusikan di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan lebih detail silahkan DM LinkedIn-ku, Instagram-ku, Facebook-ku, TikTok-ku. Boleh banget kayak gitu. Atau misalkan teman-teman di sini pengen ya diskusi terkait, kah aku pengen dong simulasi interview. Coba hubungin aku aja. Boleh banget. Paling dari aku itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga membantu. Semoga sehat dan sukses selalu.